Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 41 melawan 3 tingkat seniman bela diri. Lu Ming, hati-hati! Teriak Feng Wu dengan wajah berubah. Kultivasi Yuan Lang telah mencapai seni bela diri tingkat ketiga, yang tidak sebanding dengan seni bela diri tingkat pertama. Dia takut Lu Ming tidak cocok di semua. Tinju Yan Long. Lu Ming meninju tanpa ragu. Menabrak. Tinju Lu Ming berpotongan dengan cakar Yuan Lang, dipenuhi dengan energi, keduanya bergerak mundur 3 langkah bersamaan. Langkah ini terbagi rata. Seniman bela diri tingkat ketiga, sangat kuat. Mata Lu Ming berkilat, dan dia berpikir sendiri. Di ranah seni bela diri, jarak antara setiap level sangat besar dan sangat sulit untuk dilintasi, yang tidak sebanding dengan ranah para pejuang. Seperti sebelumnya, ketika Lu Ming berada di tingkat ke-6 prajurit, dengan restu dari 3 pembuluh darah dewa, Shanlong Zhenqi 2 kali lebih kuat dari yang normal. Ditambah dengan keterampilan seni bela diri yang luar biasa, dia bisa melewati 3 tingkat, sebanding ke tingkat prajurit ke-9 Perang Dunia Pertama. Namun dalam dunia persilatan, hal itu tidak mungkin dilakukan. Kekuatan dari 3 urat dewa lebih jelas di negara prajurit, tetapi di negara prajurit, kekuatan dari 3 urat dewa tidak terlalu efektif. Fungsi terpenting dari pembuluh darah ilahi adalah untuk mencerminkan bakat dan potensi, bukan manifestasi langsung dari kekuatan. Oleh karena itu, sekarang seniman bela diri Lu Ming berada di tingkat kedua kultivasi, hanya mengandalkan energi sejatinya sendiri, dia paling banyak dapat melampaui 1 tingkat untuk bertarung melawan seniman bela diri tingkat ketiga, ditambah dengan seni bela dirinya yang luar biasa. Itu adalah bukan masalah untuk menekan atau bahkan membunuh seniman bela diri tingkat ketiga, tetapi ketika Anda mencapai seni bela diri tingkat keempat, Anda akan menjadi misterius. Tentu saja, ini dengan syarat garis keturunan Lu Ming belum meledak. Keduanya mundur bersamaan, mengejutkan semua orang di sekitar mereka. Feng Wu sangat gembira, dia tidak menyangka kamu, Lu Ming, bisa mengikat Yuan Lang dalam 1 gerakan. Seberapa kuat Lu Ming ini? Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Kakak Mulan memintaku untuk melindunginya? Kurasa dia melindungiku. Feng Wu berpikir sedikit tanpa berkata-kata. Di samping, Yin Kai dan yang lainnya juga memiliki kilatan kejutan di mata mereka. Lu Ming ini belum pernah terdengar sebelumnya, dari mana dia keluar dengan basis kultivasi yang begitu kuat? Mata Yuan Lang sangat suram, memancarkan niat membunuh yang kuat, dia meraung, Lu Ming, ambil langkah lain dariku, Goshok dengan 18 cakar. Yuan Lang melingkarkan tangannya di pinggangnya, dan segera mengenakan sepasang sarung tangan logam. Segera setelah itu, sepasang cakar mencengkeram berturut-turut, dan langsung meraih 9 cakar, dan 9 bayangan cakar menutupi 9 titik vital di tubuh Lu Ming. Di bawah semburan energi sejati, sarung tangan logam tajam menembus udara dan mengeluarkan suara siulan yang menusuk. Sayang sekali kamu tidak bisa menguasai seni bela diri kelas atas di tingkat Huang. Itu hanya cukup untuk menembus tingkat ketiga. Senyum muncul di sudut mulut Lu Ming, dan kemudian dia menghunuskan pedang panjangnya dan menggunakan teknik pedang streamer. Membuang! 1 demi 1 lampu pedang menyala di udara, dan Lu Ming memotong 12 pedang sekaligus. Ding! Ding! Pedang panjang dan sarung tangan logam bertukar pukulan terus-menerus, dan kedua sosok itu bertautan di udara. Akhirnya, suara itu berhenti tiba-tiba, dan sosok-sosok itu berpisah. Engah! Tiba-tiba, sosok Yuan Lang berkedip, dan seteguk darah menyembur keluar. Yuan Lang dikalahkan. Di dadanya, ada luka yang menembus tulang. Jika Lu Ming tidak mundur pada saat kritis, dia akan mati. Sekarang, kamu bisa pergi.
Lu Ming melirik Yuan Lang dengan ringan, lalu mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Bang! Bang! Serangkaian suara senjata terhunus, dan kemudian seorang wanita berbaju putih berteriak, Lu Ming, kami sangat banyak, dan saudara Yin Kai, apakah menurutmu kami bisa kabur? Yin Kai, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menahan kami? Feng Wu berkata dengan wajah jelek. Yin Kai memandang Lu Ming dengan wajah muram, tetapi tidak berbicara. Kalian harus mencoba dan melihat apakah kalian dapat mempertahankanku, tetapi aku dapat meyakinkan kalian bahwa kerugian pada saat itu tidak akan tertahankan bagi kalian. Lu Ming memegang pedang panjang di tangannya, matanya tenang, tetapi ada semangat juang yang tegas dan tak tergoyahkan di matanya artinya, suara dingin membuat orang merasa kedinginan tanpa sadar. Yin Kai menatap Lu Ming untuk waktu yang lama, matanya berkedip, dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, haha, ini semua salah paham, kakak Lu Ming benar-benar baik, itu benar-benar membuka mataku, kuharap aku bisa berteman di masa depan. Kakak Feng, ayo pergi! Lu Ming berbalik dan pergi bahkan tanpa melihat Yin Kai. Lu Ming, aku ceroboh kali ini. Aku akan membalas penghinaan hari ini. Lain kali, aku akan membayar kembali 2 kali lipat. Suara dingin Yuan Lang datang dari belakang. Lain kali? Sebaiknya kamu berharap tidak akan ada waktu berikutnya. Suara lemah Lu Ming keluar, dan kemudian menghilang ke dalam hutan bersama Feng Wu. Kakak Yin, biarkan mereka pergi seperti ini. Setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, wanita berbaju putih itu bertanya pada Yin Kai. Lu Ming ini tidak lemah dalam pertempuran, tapi sekarang tujuan utama kita adalah bersaing dengan 3 lapangan lainnya untuk memperebutkan medali besi 500 poin, dan tenaga kerja tidak boleh rusak. Cara untuk menghadapinya. Aku akan membiarkannya. Dia menyesalinya. Melihat ke arah mana Lu Ming dan keduanya pergi, mata Yin Kai berkilat dengan niat membunuh. Kilometer jauhnya. Saudara muda Lu Ming, Yin Kai berpikiran sempit. Jika kamu sangat menyinggung perasaannya hari ini, aku khawatir dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah nanti. Kata Feng Wu dengan cemas. Dia lebih baik tidak datang untuk menggangguku. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak mengambil hati Yin Kai. Mata indah Feng Wu bersinar terang. Meskipun dia telah mengenal Lu Ming belum lama ini, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat melihat melalui Lu Ming. Lu Ming tak terduga dalam perasaannya. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Feng Wu bertanya. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin ketinggalan kartu besi 500 poin. Ada senyum yang tak bisa dijelaskan di sudut mulut Lu Ming. Feng Wu menatap, dan berseru, apakah kamu tidak ingin merebut makanan dari mulut harimau? Dia ingin mengikuti Yin Kai dan yang lainnya untuk memenangkan medali besi 500 poin. Orang ini menarik. Feng Wu memandang Lu Ming, memanjat pohon, dan duduk di dahan. Kegelapan menghilang, dan langit menjadi putih. Di kejauhan, Yin Kai dan yang lainnya memadamkan api unggun dan mulai berbaris jauh ke dalam pegunungan Yoye. Lu Ming dan Feng Wu mengikuti jauh di belakang. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 20 mil, Yin Kai dan yang lainnya berhenti di kaki gunung yang sangat besar. Di bawah puncak gunung, terdapat gua besar yang gelap dan sangat menyesap. Di depan gua, sekelompok orang sudah berkumpul. Ada lebih dari 100 orang. Orang-orang dari Bai Huyuan dan King Long Yuan telah tiba. Feng Wu berbisik kepada Lu Ming. Ya? Lu Ming mengangguk. Lu Ming, jika kamu bergerak nanti, kamu harus berhati-hati dengan berapa banyak orang yang ada. Feng Wu menunjuk ke salah satu pemuda yang mengenakan jubah putih dengan manset bersulam kayu hijau dan sabuk giok ungu di pinggangnya, dan berkata, pria ini adalah Duan Mujue, yang terkuat di antara pendatang baru di Bai Huyuan. Lalu,
menunjuk ke pemuda lain berjubah hijau. Dia berkata, nama pria ini adalah Huang Yu, dan dia adalah murid nomor 1 dari murid pemula Qinglong. Lu Ming bersenandung lagi. Ini membuat Feng Wu memutar matanya. Ini terlalu tenang. Beberapa dari mereka semua sangat berbakat. Mereka adalah pesaing kuat untuk raja pemula tahun ini. Bab 42 Kadal monitor bermutasi lapis baja hitam. Tanpa sadar, hidung Feng Wu mendengus pelan, dan mulut kecilnya sedikit terangkat. Tanpa diduga, Lu Ming tiba-tiba bersandar di telinganya, dan berkata, kamu banyak bicara, kamu sangat peduli padaku. Terperangkap lengah. Feng Wu terkejut, hampir berteriak, wajahnya memerah, dan dia membanting melotot ke arah Lu Ming. Dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang peduli padamu lagi? Jika bukan karena pengakuan Suster Mulan, jika bukan karena fakta bahwa kamu menyelamatkanku, aku tidak akan repot-repot peduli padamu. Oh, itu dia. Lu Ming mendecakkan lidahnya, lalu melihat ke depan lagi. Panggilan! Feng Wu mengembuskan napas ringan, tapi entah kenapa, jantungnya terus berdetak kencang. Setelah beberapa saat, sekelompok orang lain datang. Mereka adalah murid Xuan Wuyuan. Keempat halaman ada di sini. Lu Ming dan Feng Wu menahan napas dan melihat ke depan. Setelah beberapa saat, para murid dari halaman keempat mengeluarkan kelinci bermata perak dan menempatkannya di pintu masuk gua, sementara para murid dari halaman keempat semuanya bubar dan mundur untuk bersembunyi di dekatnya. Setidaknya ada 50 kelinci bermata perak, yang semuanya memiliki bubuk mihun di tubuhnya. Bau kelinci bermata perak keluar. Sisi. Setelah beberapa saat, saya melihat biawak setinggi 1/2 meter, panjang 4 meter yang ditutupi sisik hitam merangkak keluar. Ini adalah biawak lapis baja hitam, tapi yang jelas, biawak lapis baja hitam ini hanyalah biawak lapis baja hitam biasa, yang setara dengan monster tingkat kedua, bukan biawak lapis baja hitam mutan dari yang kedua, tingkat ke-9. Segera setelah biawak berbaju besi hitam merangkak keluar, ia melihat kelinci bermata perak di luar. Ia bergegas dan menelan seekor kelinci bermata perak dengan senang hati. Sisi. Saat ini, biawak lapis baja hitam lainnya merangkak keluar, dan itu juga bukan biawak lapis baja hitam mutan. Setelah itu, beberapa kadal monitor lapis baja hitam merangkak keluar satu demi satu, dan melahap selusin kelinci bermata perak dalam beberapa pukulan. Murid dari 4 halaman sedikit cemas. Ini adalah kelinci bermata perak yang telah mereka tangkap selama beberapa hari. Jika mereka dimakan oleh kadal monitor lapis baja hitam biasa ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua. Sekarang setelah uji coba selesai, hanya tersisa 2 hari lagi, dan mereka tidak punya waktu untuk menangkap begitu banyak kelinci bermata perak. Apalagi ekstasi yang tersebar di atasnya tidak cukup. Saat itu, di dalam gua, terdengar suara gemuruh yang sangat besar, lalu terdengar suara, bang bang bang, di dalam gua, dan makhluk besar itu merangkak keluar. Ini juga merupakan biawak lapis baja hitam, tetapi ukuran biawak lapis baja hitam ini 10 kali lipat dari biawak lapis baja hitam lainnya, dan mata biawak lapis baja hitam ini berwarna merah. Di leher biawak berbaju besi hitam ini, ada pelat besi dengan 2 karakter besar tertulis di pelat besi, 500. Kartu besi 500 poin. Mata semua orang menunjukkan cahaya panas. Mengaum. Kadal monitor lapis baja hitam yang bermutasi meraung saat melihat kelinci bermata perak. Sisi. Biawak lapis baja hitam lainnya tampak sangat ketakutan, dan mereka semua mundur. Kadal monitor lapis baja hitam yang bermutasi melangkah maju sendirian, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan 5 atau 6 kelinci bermata perak dalam satu tegukan. Beberapa menit kemudian, hampir 40 kelinci bermata perak semuanya ditelan oleh biawak berbaju besi hitam yang bermutasi.
Kadal monitor lapis baja hitam yang bermutasi mengeluarkan raungan, lalu berbalik, dan perlahan masuk ke dalam gua. Sisi. Pada saat ini, kadal monitor lapis baja hitam yang telah melahap kelinci bermata perak sebelum bergoyang, jatuh tertelungkup ke tanah, dan tertidur lelap. Bubuk ekstasi pada kelinci bermata perak di tubuh mereka bekerja. Murid-murid dari halaman keempat tidak terburu-buru untuk mengejar ke dalam gua. Mereka sedang menunggu obatnya bekerja. Kadal monitor lapis baja hitam yang bermutasi tidak mudah ditangani seperti biawak lapis baja hitam biasa. Setelah lebih dari 10 menit, para murid dari 4 halaman bergegas menuju gua. Bagaimana kalau kita masuk juga? Setelah beberapa menit, Feng Wu bertanya pada Lu Ming. Aku yang masuk, kamu tunggu aku di sini. Lu Ming mengangguk dan berkata, mungkin kacau saat itu. Jika aku sendirian, akan lebih mudah untuk keluar. Feng Wu menggigitnya bibir, dia tahu, kata Lu Ming apa yang benar. Oke, kalau begitu kamu harus berhati-hati, kata Feng Wu. Lu Ming mengangguk, lalu bergerak menuju gua. Di luar gua, masih ada sekelompok murid dari pengadilan keempat yang tidak terlatih dengan baik, tetapi tidak ada yang menghentikan Lu Ming. Ada murid dari 4 halaman, siapa yang akan menghentikan mereka? Lu Ming bergegas ke dalam gua dengan lancar. Di dalam gua, gelap gulita, meskipun Lu Ming adalah seorang seniman bela diri di dunia seni bela diri dan penglihatannya jauh lebih baik daripada orang biasa, itu masih redup di matanya. Lu Ming menahan napasnya dan berjalan masuk dengan hati-hati. Tapi setelah berjalan 100 meter, beberapa garpu muncul, dan mayat biawak berbaju hitam juga terlihat tergeletak di sana. Ini adalah biawak lapis baja hitam kelas 1. Lu Ming tidak tertarik untuk menyerap esensi darahnya, jadi dia memilih garpu dan terus maju. Ini adalah sarang tua biawak lapis baja hitam, yang memanjang ke segala arah, berselang-seling, dan sangat rumit. Setelah Lu Ming berjalan beberapa ratus meter ke depan, beberapa garpu muncul. Lu Ming terus memilih garpu secara acak dan berjalan masuk. Dalam perjalanan, Lu Ming melihat mayat beberapa biawak lapis baja hitam. Lu Ming tidak melepaskan 2 tingkat kedua dan tingkat pertama, dan 1 tingkat kedua, melahap semuanya. Sambil berjalan, sambil memurnikan. Basis kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Jelas, jumlah murid dari pengadilan keempat dominan, dan tidak ada mayat murid dari pengadilan keempat yang ditemukan di sepanjang jalan. Lu Ming berjalan maju seperti ini selama sekitar 20 menit, dan melahap 3 biawak lapis baja hitam tingkat pertama tingkat 2 dan 1 biawak lapis baja hitam tingkat 2 tingkat kedua di sepanjang jalan. Budidaya Lu Ming berhasil dipromosikan menjadi bela diri artis double periode tengah. Pada saat ini, Lu Ming melihat cahaya redup datang dari depan. Lu Ming melangkah ringan dan berjalan menuju cahaya terang. Setelah masuk, dia menyadari bahwa itu adalah pintu masuk gua, yang tidak setinggi manusia. Lu Ming berjalan ke pintu masuk gua, melihat keluar pintu masuk gua, dan sedikit terkejut. Di luar pintu masuk gua terdapat gua bawah tanah yang sangat besar, dengan panjang dan lebar lebih dari 100 meter, dan tingginya puluhan meter. Di dinding batu di sekitar gua, terdapat balok-balok batu yang memancarkan cahaya redup. Ini adalah biji batu bercahaya. Jika komponen bercahaya dalam biji ini diekstraksi, dapat dibuat menjadi batu bercahaya, yang dapat digunakan untuk penerangan. Dengan cahaya biji batu bercahaya, Lu Ming melihat ada banyak bukaan seperti ini di dinding sekitar gua, dan di beberapa bukaan, orang bisa terlihat samar-samar. Ada beberapa orang yang bersembunyi di pintu masuk gua di 4 halaman ini. Dan pintu masuk gua Lu Ming tingginya lebih dari 10 meter dari lantai gua. Di tengah gua, ada monster besar tergeletak di sana. Itu adalah biawak lapis baja hitam yang bermutasi. Pada saat ini, biawak berbaju besi hitam belum tertidur lelap,
dan meraung keras di sana, membuka mulutnya yang berdarah dari waktu ke waktu. Tidak heran murid-murid dari 4 halaman tidak melakukan apa-apa, mereka semua menunggu biawak lapis baja hitam yang bermutasi untuk tertidur lelap. Kadal monitor lapis baja hitam yang bermutasi adalah monster tingkat 9 tingkat kedua, yang setara dengan prajurit yang kuat dengan seniman bela diri tingkat 9. Jika seorang prajurit dengan seniman bela diri tingkat keempat ditampar, dia pasti akan mati. Waktu berlalu dengan lambat. 10 menit kemudian, kelopak mata biawak lapis baja hitam yang bermutasi menjadi semakin berat, dan sepertinya akan tertidur, tetapi tidak tertidur sepenuhnya. Ketahanan biawak lapis baja hitam yang bermutasi benar-benar mengerikan. Setelah memakan begitu banyak kelinci bermata perak, ia masih mampu menahannya. Desir! Pada saat ini, sesosok melompat keluar dari lubang seperti kilat, dan bergegas menuju leher kadal monitor lapis baja hitam. Yin Kai! Mata Lu Ming berkilat, dan sosok ini sebenarnya adalah Yin Kai. Bab 43 merebut. Desir! Kecepatan Yin Kai sangat cepat, garis keturunannya adalah garis keturunan tingkat kelima dari Nihkauk bersayap biru, kekuatannya adalah kecepatan, pada saat ini, garis keturunannya meledak, secepat kilat. Tidak heran dia berani bergerak sebelum biawak lapis baja hitam yang bermutasi itu benar-benar tertidur. Sosok Yin Kai melintas beberapa kali, dan dia mencapai leher biawak berbaju besi hitam yang bermutasi. Dia mengulurkan tangannya, meraih pelat ujung besi dan menariknya dengan keras, dan rantai besi yang mengikat pelat ujung besi itu putus. Mengaum! Kekuatan robekan tampaknya membuat biawak lapis baja hitam yang bermutasi bereaksi, menggeram rendah, dan meraih Yin Kai dengan cakar raksasa. Sosok Yin Kai tiba-tiba melintas, menghindari cakar biawak berbaju besi hitam. Tanpa cakar, biawak lapis baja hitam itu tampak semakin pusing, dan setelah menggeram pelan, ia berhenti mengejar. Haha, 500 poin adalah milikku. Raja pemula tahun ini pasti aku. Melihat kadal monitor lapis baja hitam tidak mengejarnya, Yin Kai sangat gembira dan hampir tertawa terbahak-bahak. Yin Kai, letakkan kartu skornya. Pada saat ini, sosok-sosok bergegas keluar dari celah di sekitar gua. Mereka semua adalah master dari 4 halaman, di antara mereka, Duan Mujue, Huang Yu, Xie Hong dan master top lainnya dari 3 halaman ada di antara mereka. Itu ada di tanganku, kamu masih ingin mengambilnya, bermimpi. Yin Kai mencibir, melambaikan tangannya, dan samar-samar melihat sepasang sayap biru berkibar, memercik, embusan angin diaduk, sosok Yin Kai tiba-tiba melompat setinggi lebih dari 10 meter dari udara tipis, dia terbang menuju lubang setinggi lebih dari 10 meter. Yin Kai telah merencanakan, dengan mengandalkan keuntungan dari garis keturunannya, untuk merebut pelat besi titik, menarik tuan dari 3 halaman lainnya, dan kemudian melarikan diri dengan melompati lubang setinggi lebih dari 10 meter. Gua-gua itu rumit, selama dia kabur ke dalam gua, orang lain tidak akan bisa mengejarnya. Idenya sangat bagus, tetapi Lu Ming kebetulan berada di arah ini. Jadi tanpa memikirkannya, Lu Ming melompat dan menebas Yin Kai dengan pedangnya. Lu Ming, apakah itu kamu? Keluar dari sini! Melihat kemunculan Lu Ming yang tiba-tiba, Yin Kai meraung kaget dan mengayunkan pedangnya ke atas. Kapan? Kedua pedang itu berpotongan, meledak dengan energi. Kultivasi seni bela diri tingkat 4 Yin Kai, kekuatan bukanlah masalah kecil, Lu Ming diangkat dengan kekuatan yang kuat, tetapi Lu Ming merendahkan, dan kekuatannya tidak lemah, Yin Kai langsung dipukul dan jatuh. Saat ini, Duan Mujue, Huang Yu, dan lainnya telah tiba. Yin Kai, serahkan kartu poinnya, atau kamu akan mati. Duanmu berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh, dan serangan kuat mengalir langsung ke arah Yin Kai. Lu Ming, aku tidak akan pernah mati bersamamu. Yin Kai meraung dengan marah. Kamu selamatkan dirimu dulu.
kata Lu Ming dengan senyum tipis, jatuh ke samping. Serahkan kartu poin. Duan Mujue, Huang Yu, dan Xie Hong semuanya adalah seniman bela diri tingkat 4, dan ada beberapa seniman bela diri 3 tingkat lainnya. Yin Kai tidak bisa menyimpan kartu poin sama sekali. Semua serangan diarahkan ke tangannya yang memegang kartu besi poin. Jika dia tidak melepaskannya, tangannya tidak akan berguna. Tak berdaya, dia hanya bisa melepaskannya. Plat poin milikku, keluar. Huang Yu, kamu berani melawan keluarga Duan Muku. Duan Mujue berteriak terus-menerus. Duan Mujue, jangan membuatku takut dengan keluarga Duanmu. Yang lain takut pada keluarga Duan Mumu, tapi aku tidak takut. Huang Yu mencibir. Segera, lapangan jatuh ke dalam perkelahian. Semua orang ingin mendapatkan plat besi untuk mendapatkan poin, dan bertarung dengan sekuat tenaga. Energi sejati meledak, dan plat besi untuk poin terbang naik turun dalam energi sejati. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa merebutnya. Kulit pohon. Pada saat ini, tiba-tiba, Lu Ming merasakan suara menusuk yang datang dari belakangnya, dan kekuatan yang kuat menyerang punggungnya. Seseorang menyelinap. Desir. Pada saat kritis, Lu Ming memutar tubuhnya dan menghindari serangan tepat waktu. Memalingkan kepalanya, mata Lu Ming berkilat dingin, dan dia berkata, Yuan Lang, kamu mencari kematian. Orang yang menyerangnya tidak lain adalah Yuan Lang. Kamu yang mati. Aku tidak meledakkan garis keturunanku kemarin. Mari kita lihat apakah kamu lawanku kali ini. Yuan Lang berkata dengan membunuh, lalu darahnya berkobar, dan garis keturunan itu keluar, membunuh Lu Ming. Membuang! Cakar besi yang dingin membawa angin kencang dan meraih Lu Ming. Lebih kuat dari kemarin. Lu Ming tidak berbicara omong kosong dengannya, dan menggunakan ilmu pedang Liu Guang. Dalam sekejap, lebih dari selusin lampu pedang padam. Kapan? Kapan? Suara serangan terus-menerus terdengar. Begitu mereka bertarung, wajah Yuan Lang berubah, karena dia menemukan bahwa kekuatan yang terpancar dari pedang Lu Ming lebih kuat dari kemarin. Mungkinkah dalam waktu kurang dari sehari, kultivasi Lu Ming telah menembus lagi? Mustahil, Yuan Lang memveto ide ini, pasti Lu Ming menyembunyikan kekuatannya kemarin. Dia mundur ke dalam. Namun, cahaya pedang Lu Ming bergetar, Yuan Lang merasa lengannya mati rasa, dan dia mundur 2 langkah. Memanggil! Cahaya pedang yang lebih terang meledak dan menembus perut Yuan Lang. Lu Ming, jangan bunuh! Yuan Lang berteriak ngeri. Aku mengatakan kemarin bahwa tidak akan ada kesempatan kedua. Lu Ming berkata dengan dingin, lalu tiba-tiba mematahkan leher Yuan Lang, dan melemparkan Yuan Lang keluar. Arah lemparan persis ke medan perang tempat Duan Mujue dan yang lainnya bertarung memperebutkan medali besi poin. Di sana, itu penuh dengan pedang, lampu dan pedang, dan dilempar keluar seperti ini pasti akan terpotong-potong. Ah! Teriak Yuan Lang ngeri. Dia terkena pedang Lu Ming di perutnya, tapi dia tidak mati. Pada saat ini, dia meledak dengan sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Cahaya merah yang menyilaukan meletus dari tubuhnya, dan cakarnya terus-menerus mencengkeram. Pergi! Mati! Duan Mujue dan yang lainnya berteriak dengan marah, menyerang satu demi satu tanpa ragu. Engah! Hampir seketika, Yuan Lang terpotong-potong, darah dan daging berceceran di mana-mana. Tapi Yuan Lang yang putus asa juga memblokir mereka sejenak. Dan yang diinginkan Lu Ming adalah saat ini, tanpa ragu sedikit pun, Lu Ming bergegas keluar. Langkah ular naga, meledak dengan kekuatan terkuat, melangkah keluar dalam 1 langkah, hampir melampaui 7 kaki. Desir! Seperti sambaran petir, Lu Ming melompati medan perang Duan Mujue, Yin Kai dan yang lainnya,
meraih kartu besi 500 poin di tangannya. Lu Ming, ini kamu lagi, beri aku plat besi poin, dan aku akan mengampunimu. Yin Kai meraung. Lu Ming, aku mengenalmu. Jika kamu berani membunuh seorang murid dari keluarga Duanmu dan menyerahkan pelat besi, aku bisa memohon kepada para tetua keluarga dan mengurangi rasa bersalahmu. Duanmu Jue juga meraung. Pada saat yang sama, satu serangan demi serangan menyerang Lu Ming. Dengan begitu banyak master, tidak mungkin bagi Lu Ming untuk melawan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berlari ke depan sejauh 7 kaki. Arah ini persis arah di mana biawak berbaju besi hitam yang bermutasi terbaring di sana. Saat ini, Lu Ming hanya berjarak sekitar 10 kaki dari biawak berbaju besi hitam. Di belakang, Duanmu Jue, Yin Kai dan lainnya mengepung Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak bisa melarikan diri. Konyol mencoba memenangkan pelat besi untuk mendapatkan poin hanya karena kamu. Kamu akan mati hari ini. Mata Yin Kai penuh dengan niat membunuh. Jika bukan karena Lu Ming, dia pasti sudah mendapatkan plat besi untuk poin dan pergi di sini. Raja pemula tahun ini pada dasarnya adalah dia. Tapi sekarang, semuanya sia-sia, semua karena Lu Ming. Dia sangat membenci Lu Ming. Lu Ming, beri aku poin plat besi, dan aku jamin kamu tidak akan mati. Teriak Huang Yu. Pada saat yang sama, mereka terus mendekati Lu Ming, dan Lu Ming terus mundur, hanya beberapa meter dari biawak berbaju hitam yang bermutasi. Bab 44 kartu besi di tangan. Pada saat ini, biawak lapis baja hitam yang bermutasi telah menyipitkan matanya dan hendak tertidur. Kalau tidak mungkin untuk acuh tak acuh terhadap pertempuran sengit mereka barusan. Di dinding di sisi biawak berbaju besi hitam, tidak ada lubang. Di sini, sepertinya tidak ada tempat untuk pergi. Lu Ming, kamu tidak punya tempat tujuan. Duanmu Jue dan yang lainnya mendekat perlahan. Jika mereka tidak takut dengan kadal monitor lapis baja hitam, mereka mungkin sudah bergerak. Apakah kamu begitu percaya diri? Pada titik ini, Lu Ming benar-benar tertawa. Bagaimana mungkin dia masih tertawa? Tapi segera, Duanmu Jue, Yin Kai dan yang lainnya mengerti. Lu Ming tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju kadal monitor lapis baja hitam yang bermutasi. Cahaya pedang menembus udara dan menusuk dengan keras ke arah kadal monitor lapis baja hitam. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Hentikan! Hentikan, kamu mencari kematian! Duanmu Jue dan yang lainnya meraung marah, ekspresi mereka berubah drastis. Tapi cahaya pedang Lu Ming terus menyala, terengah-engah, dan pedang panjang itu menusuk dengan keras ke tubuh biawak berbaju besi hitam yang bermutasi. Mengaum! Pedang panjang menembus tubuh, dan biawak berbaju besi hitam yang bermutasi meraung kesakitan, dan tiba-tiba membuka matanya. Satu pedang lagi! Lu Ming mengeluarkan pedang panjangnya, mengeluarkan segumpal darah, lalu menusuknya dengan pedang lain. Kali ini, biawak berbaju besi hitam yang bermutasi benar-benar terjaga, meraung marah, mengulurkan cakar besarnya, dan meraih Lu Ming. Menggunakan langkah ular naga, dia menghindari serangan kadal monitor lapis baja hitam, dan kemudian berlari menuju Duanmu Jue, Yin Kai dan yang lainnya. Mengaum! Kadal monitor lapis baja hitam yang bermutasi meraung dan mengejar Lu Ming dengan panik. Lu Ming! Duanmu Jue, Yin Kai dan yang lainnya meraung dengan marah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri. Bakat terkuat mereka adalah seniman bela diri tingkat keempat. Bahkan jika orang-orang ini digabungkan, mereka tidak cukup untuk membunuh kadal monitor lapis baja hitam yang bermutasi. Kenapa kamu lari? Apakah kamu tidak akan membunuhku? Suara bercanda Lu Ming terdengar, yang membuat Duanmu Jue dan yang lainnya hampir muntah darah karena marah.
Mereka diam-diam bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan Lu Ming pergi. Mereka seperti burung yang ketakutan, mereka tidak lagi berani tinggal di gua ini, dan lari ke pintu masuk gua itu satu persatu. Hahaha, selamat tinggal! Lu Ming menginjak tanah dengan keras, memubung ke langit, mendarat langsung di lubang setinggi 10 meter, lalu berlari dengan cepat. Lu Ming berlari ribuan meter di dalam gua tanpa ragu, sebelum dia duduk untuk beristirahat. Dengan pikiran, kartu besi poin muncul di tangan Lu Ming. Bahan pelat besi titik ini berbeda dengan pelat besi titik lainnya, berwarna emas tua dan sangat keras. Ada 2 karakter emas di atasnya, 500. Dengan 500 poin tersebut dan 124 poin yang diperoleh sebelumnya, Lu Ming memiliki total 624 poin. 624 poin, apakah cukup? Lu Ming berpikir diam-diam. Ini sangat sulit untuk dikatakan, seperti Duan Mujue, Yin Kai dan lainnya, mereka telah mengumpulkan begitu banyak orang, beberapa orang hanya menyimpan 10 poin, dan memberi mereka semua poin ekstra, maka poin mereka sulit untuk dikatakan, kumpulkan 5 atau 600 poin juga mungkin. Masih ada 2 hari lagi, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa poin dari keluarga Duanmu atau Yin Kai. Lu Ming tersenyum. Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakang, dan kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata, beberapa sosok muncul di depan Lu Ming. Duan Mujue! Mata Lu Ming bergerak, dan salah satu dari 3 orang itu sebenarnya adalah Duan Mujue, dan 2 orang yang mengikutinya adalah murid jenius dari Bai Huyuan, dan 3 ahli seni bela diri. Lu Ming, kamu memang ada di sini. Bagaimana kamu melarikan diri sekarang? Melihat Lu Ming, Duan Mujue tidak terkejut, dan mencibir. Bagaimana kamu menemukanku? Lu Ming bertanya dengan heran. Hei, sebaiknya aku memberitahumu bahwa darahku adalah anjing Wenling. Kamu tidak bisa lepas dariku, kata seorang pemuda pendek di samping Duan Mujue. Ternyata itu hidung anjing. Lu Ming tertegun. Lu Ming, aku tidak mencarimu, tetapi kamu benar-benar berani merebut lencana poinku. Kamu benar-benar berani. Sekarang kamu menyerahkan lencana poin, dan aku bisa memberimu waktu yang baik, kata Duanmu. Lu Ming mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah semua keluarga Duanmu begitu percaya diri? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana keluarga Duanmu menjadi keluarga pertama Bai Huyuan, beri. Tahu Anda, bagaimana keluarga Duanmu saya menjadi keluarga nomor 1 di Bai Huyuan, pedang harimau terbang. Bunuh! Setelah berbicara, Duan Mujue bergegas menuju Lu Ming, dengan energi pedang meledak, dan suara harimau meraung pelan. Bang! Lu Ming menghunus pedangnya untuk bertarung. Kapan? Kapan? Pedang panjang keduanya saling berpotongan. Di gua ini medannya sempit, dan skill tubuh hampir tidak berguna, jadi mereka hanya bisa bertarung langsung. Setelah beberapa serangan pedang berturut-turut, Lu Ming merasa lengannya mati rasa, dan tubuhnya mau tidak mau mundur 3 langkah. Tapi tubuh Duan Mujue hanya bergoyang sedikit. Seniman bela diri tingkat keempat, sangat kuat, kekuatan saya saat ini tidak sebaik seniman bela diri tingkat keempat. Lu Ming berpikir diam-diam. Ilmu pedangmu bagus, tapi sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Menderitalah. Harimau terbang buru-buru makan. Duan Mujue mencibir, dan menyerang Lu Ming dengan pedang lain. Samar-samar, itu tampak seperti harimau ganas, menerkam Lu Ming. Ilmu pedang harimau terbang, ilmu pedang tingkat atas tingkat Huang, Duan Mujue telah berkultivasi ke tingkat ketiga, dan gerakannya ganas dan cepat. Aku bukan tandingan kekuatan, jadi gunakan kecepatan. Lu Ming sangat terkonsentrasi, benar-benar tenggelam dalam ilmu pedang Liu Guang. Desir, desir. Lampu pedang menyala satu demi satu,
menusuk bagian vital Duan Mujue. Kecepatannya cepat, jauh lebih cepat dari Duan Mujue. Duanmu tidak punya pilihan selain melepaskan serangannya dan mencoba yang terbaik untuk menahan cahaya pedang Luming. Apa gunanya keterampilan pedangmu? Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, kamu tidak akan bisa memegang pedang. Tarian pedang panjang Duan Mujue tidak bisa masuk, dan terus bersinggungan dengan pedang panjang Luming. Aliran energi sejati yang kuat meledak terus-menerus, membombardir Luming. Benarkah? Lalu bagaimana kalau lebih cepat? Pada saat ini, senyuman muncul di sudut mulut Luming. Dengan gerakan cahaya pedang, teknik pedang sebenarnya lebih cepat dari sebelumnya. Cahaya pedang itu seperti air dari sebuah sungai, terus mengalir menuju Duan Mujue Go. Baru saja, ilmu pedang Liu Guang benar-benar berhasil menembus. Sebelumnya, ilmu pedang Liu Guang miliknya tertahan di level keempat tanpa terobosan. Baru saja, selama pertempuran dengan Duan Mujue, ilmu pedang Liu Guang menembus ke tingkat kelima dalam satu gerakan, mencapai kesempurnaan. Wajah Duan Mujue berubah drastis. Tadi dia hampir tidak bisa menolak, tapi sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menolak sama sekali. Desir! Cahaya pedang Luming langsung menembus pertahanannya dan menebas ke arah dadanya. Kembali, kembali, kembali! Duan Mujue ketakutan dan mundur dengan gila-gilaan. Tapi itu masih selangkah terlambat, embusan, cahaya pedang Luming langsung meninggalkan noda darah yang dalam di dadanya. Duan Mujue berkeringat deras, jika dia tidak mundur sedikit, dia akan mati sekarang. Ayo, ayo pergi bersama, bunuh dia. Duan Mujue meraung marah. Bunuh! Dua pemuda lainnya, bersama dengan Duan Mujue, menyerang Luming. Pedang panjang tiga prajurit roh meledak dengan energi pedang yang kuat. Bab 45 membunuh Duan Mujue. Kerja bagus! Menghadapi kerjasama ketiganya, Luming malah menunjukkan senyuman, dan bukannya mundur, dia bergegas menuju ketiganya seperti angin. Mencari kematian! Pergi mati! Ketiganya berteriak dengan dingin, dan masing-masing melakukan gerakan unik mereka. Pedang panjang itu meledak dengan energi pedang, memotong udara, dan membuat teriakan yang menusuk telinga. Energi pedang menyelimuti seluruh tubuh Luming. Pada saat ini, darah di tubuh Luming berkelebat, dan darah menyembur keluar, lalu dia memutar tubuhnya untuk menghindari pedang ketiganya, sedangkan untuk energi pedang, dia tidak peduli. Mati! Duan Mujue dan yang lainnya menunjukkan niat membunuh yang dingin di mata mereka, terutama Duan Mujue, yang menunjukkan senyum puas, seolah-olah kartu besi 500 poin telah jatuh ke tangannya. Tapi saat berikutnya, ekspresinya berubah. Karena dia merasa bahwa setelah energi pedang jatuh ke tubuh Luming, seolah-olah dia telah dipotong menjadi jurang yang tak berujung. Dalam sekejap, rambutnya berdiri tegak, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Mundur, cepat kembali! Teriaknya dalam hati. Tapi sudah terlambat, cahaya pedang muncul seperti peri terbang dari langit, menusuk tenggorokannya. Darah berceceran di mana-mana, Duan Mujue meraung seperti binatang buas, menutupi tenggorokannya dengan tangannya, dan terus mundur. Tetapi sebelum mundur beberapa langkah, dia jatuh ke tanah. Luming menembus Duan Mujue dengan pedang, lalu menghunus pedangnya dan memotong tenggorokan pemuda lainnya. Dalam sekejap, Luming menggunakan kekhasan darahnya untuk membunuh kedua tuan itu dengan mulus. Hanya ada satu orang yang tersisa. Pemuda terakhir kehilangan jiwanya, hampir ketakutan, dan mundur dengan gila-gilaan. Tapi bagaimana dia bisa secepat Luming? Luming menyusul dalam beberapa langkah, dan setelah beberapa langkah, dia melangkah ke jejak Duan Mujue. Ketiga Duan Mujue semuanya dibunuh oleh Luming. Kali ini, saya tidak menderita luka apapun.
Ini jauh lebih baik daripada yang terakhir kali. Lu Ming merasakan tubuhnya dan berpikir sendiri. Darah Lu Ming menelan 50% energi pedang Duan Mujue, dan 50% sisanya diblokir oleh energi sejati pelindung tubuhnya, jadi Lu Ming tidak menderita luka apapun. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan kultivasi Duan Mujue dan yang lainnya. Tingkat kultivasi Duan Mujue adalah seni bela diri tingkat keempat, tetapi 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Jika 3 tingkat lebih tinggi, atau bahkan 4 atau 5 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, maka hasilnya akan berbeda. Meskipun juga bisa menelan 50% dari kekuatan serangan, tetapi 50% sisanya cukup untuk melukai serius atau bahkan membunuh Lu Ming. Lihatlah Duan Mujue ini, berapa banyak kartu besi titik yang telah ditemukan. Lu Ming menggeledah tubuh Duan Mujue, tetapi bahkan tidak ada satupun plat besi, belum lagi plat besi titik, bahkan tidak ada satu tael perak. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Duan Mujue bahkan tidak memiliki plat titik? Tidak, ini adalah cincin penyimpanan. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar, dan dia melihat jari Duan Mujue, dan dia melihat sebuah cincin. Setelah melepas cincin itu, pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam cincin itu. Saat berikutnya, sebuah ruang muncul di benak Lu Ming. Ruang ini tidak besar, seukuran satu sisi, yang jauh di belakang Candi Agung. Ini adalah ruang di dalam cincin penyimpanan. Di ruang ini terdapat tumpukan kartu poin, tumpukan tiket perak, dan beberapa pakaian. Lu Ming tidak menghitungnya, dan kemudian menemukan setumpuk kartu besi titik pada 2 orang lainnya, dan menyatukannya dengan cincin penyimpanan ke kuil tertinggi, dan kemudian menelan darah ketiga orang itu, dan pergi dalam sekejap. Di sini. Tidak butuh waktu lama untuk melihat pintu keluar gua, dan masih ada banyak orang yang menjaga di sana, tetapi sebelum Yin Kai, Huang Yu dan yang lainnya keluar, Lu Ming bergegas keluar dan terbang memanjat pohon besar terdekat. Dia tidak pergi ke Feng Wu dulu, dia berencana untuk memurnikan esensi darah Duan Mujue dan yang lainnya terlebih dahulu, menghitung panen, dan kemudian pergi ke Feng Wu untuk bertemu. Duduk bersila di antara dahan pohon besar, Lu Ming mulai menyempurnakan. 1 seniman bela diri adalah tingkat 4, dan 2 seniman bela diri adalah tingkat 3. Esensi energi yang terkandung dalam esensi darah sangat besar. Ini sama sekali tidak sebanding dengan seni bela diri tingkat pertama atau kedua. Basis kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Puncak dari tahap tengah dari seni bela diri tingkat kedua, tahap akhir dari seni bela diri tingkat kedua, dan akhirnya ketika semua esensi darah disempurnakan, Lu Ming menerobos dalam satu gerakan dan memasuki tingkat ketiga dari seni bela diri. Seni. Namun level garis keturunannya belum dipromosikan. Pada garis keturunan serangga pemakan roh, 3 cakra merah darah sangat dalam, jelas mencapai batasnya, tetapi mereka belum dipromosikan ke garis keturunan tingkat keempat. Mungkinkah garis keturunanku hanya bisa dinaikkan ke level 3? Lu Ming berpikir dengan cemberut. Tidak masalah. Jika kamu terus melahap esensi dan darah di masa depan, aku tidak percaya kamu tidak dapat dipromosikan. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan Duan Mujue dan mulai menghitung. Poin dari 2 pemuda dengan seni bela diri 3 kali lipat berjumlah 130 poin. Tapi Duan Mujue mencetak skor paling banyak, mencapai 520 poin yang menakutkan. Benar saja, dengan begitu banyak orang berkumpul di sekitar Duan Mujue, poinnya benar-benar menakutkan, tanpa diduga melebihi 500 poin. Kali ini, poin Lu Ming mencapai 1224 yang menakutkan. Dengan poin seperti itu, tempat pertama stabil, bukan? Lu Ming tidak percaya bahwa orang lain bisa melampaui skor ini. Selain itu, di ring penyimpanan Duan Mujue, terdapat lebih dari 80.000 tael uang perak, yang benar-benar panen yang tidak terduga. Duanmu pasti layak menjadi jenius keluarga Duanmu, dan kekayaan bersihnya luar biasa.
Belum lagi yang lainnya, hanya cincin penyimpanan, setidaknya dimulai dengan 100.000 tael perak, dan tidak ada pasar untuk itu, sekarang lebih murah dari Lu Ming. Setelah menghitung, Lu Ming berkedip dan datang ke tempat dia membuat janji dengan Feng Wu. Lu Ming, apakah kamu sudah keluar? Bagaimana situasinya? Feng Wu bertanya dengan cepat ketika dia melihat Lu Ming. Bagus sekali. Lu Ming sedikit tersenyum. Mata indah Feng Wu berbinar, dan dia berkata, Lu Ming, apakah pelat besi 500 poin itu jatuh ke tanganmu? Tentu saja, jika tidak, bukankah perjalananku akan sia-sia? Lu Ming tersenyum, penuh percaya diri. Kalian benar-benar mendapatkan kartu besi 500 poin. Sepertinya Yin Kai dan Duan Wujue telah membuat gaun pengantin untukmu. Feng Wu menghela nafas dan menatap Lu Ming dengan takjub di matanya. Ayo pergi! Keduanya berbalik dan pergi, menghilang ke dalam hutan. Segera, 2 hari berlalu, dan waktu uji coba 20 hari telah tiba. Banyak orang berkumpul di luar pegunungan Yoye. Shi Kuang dan tetua lainnya dari 4 halaman, beberapa tetua berjubah perak, dan diaken dari setiap halaman bertanggung jawab untuk menghitung poin. Selain orang-orang ini, banyak anak muda berkumpul. Orang-orang muda ini semuanya adalah murid lama dari 4 halaman. Setiap tahun, murid baru menarik banyak perhatian, karena pendatang baru mewakili masa depan dan kemungkinan tak terbatas. Menurutmu, berapa banyak orang yang akan memenuhi syarat tahun ini? Tetua Chuan Gong dari pengadilan keempat berdiri di depan, sementara Tetua Chuan Gong dari pengadilan macan putih bertanya kepada 3 lainnya. Penatua Chuangong dari Bai Huyuan adalah seorang pria paruh baya pendek dan gemuk bernama Duan Mujin, yang merupakan anggota keluarga Duanmu. Bab 46. Siapakah raja pendatang baru? Total skornya adalah 13.000 poin. Secara teoritis, ada 1.300 orang yang memenuhi syarat, tetapi kenyataannya, tidak mungkin begitu banyak orang yang memenuhi syarat. Penatua dari Akademi Qinglong berkata, pasti ada beberapa kartu besi. Dengan poin belum ditemukan, dan pasti ada beberapa orang dengan skor lebih tinggi dan beberapa dengan poin kurang dari 10, jadi saya perkirakan 500 orang bisa lulus, itu lumayan. Sekitar 500 orang. Shi Kuang mengangguk. Menurut pengalaman sebelumnya, ini mungkin jumlahnya, tapi aku penasaran, siapa yang akan menjadi raja pemula tahun ini? Kata tetua. Akademi Xuanwu lalu mengajukan pertanyaan. Tak perlu dikatakan bahwa raja pemula tahun ini pasti jenius dari keluarga Duanmu saya, Duan Mujue. Duan Mujin tertawa, terlihat sangat percaya diri. Duan Mujin, apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Saya, Huang Yu dari Institut Qinglong, sangat berbakat. Saya telah membangkitkan garis keturunan tingkat kelima, dan saya telah mencapai seni bela diri tingkat keempat. Saya tidak lebih buruk dari Duan Mujue menurut saya, raja pemula kali ini bukan Huang Yu. Tidak lain adalah, kata sesepuh dari Akademi Qinglong. Shi Hong dari Akademi Xuanwu saya, meskipun dia seorang wanita, bakat dan tingkat kultivasinya tidak buruk sama sekali. Mungkin, raja pemula adalah Shi Hong dari Akademi Xuanwu saya. Kata sesepuh dari Akademi Xuanwu. Kurasa tidak. Yin Kai dari Akademi Burung Vermilionku tidak buruk sama sekali. Kali ini, Akademi Burung Vermilionku pasti akan memenangkan raja pendatang baru. Kata Shi Kuang. Duan Mujin menepuk perutnya yang gemuk, dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun Huang Yu dan yang lainnya bagus, mereka masih kalah dengan Duan Mujue. Juga, Shi Kuang, kamu Akademi Suzaku belum memenangkan raja pemula selama 8 tahun. Kali ini mustahil, jangan bermimpi. Wajah Shi Kuang menjadi gelap, dan berkata, Fatih Duanmu, apa maksudmu? Lihatlah aku, Suzaku Yuan,
atau semacamnya. Ya, aku hanya meremehkan Akademi Suzaku MU. Apa yang salah dengan Akademi Suzaku MU? Tidak mungkin memenangkan Raja Pemula hanya dengan sampah-sampah dari Akademi Suzaku MU itu. Jika kau tidak menerimanya, bagaimana kalau kita berjudi? Kata Duan Mujin mengejek. Sialan, bertaruh saja, aku khawatir kamu tidak akan berhasil, Fatih Duanmu, beritahu aku, bagaimana kamu ingin bertaruh? Kata Shi Kuang. Mata emas Duanmu berkilat, dan dia menunjukkan senyum gembira, dan berkata, bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau bertaruh di Akademi Macan Putih atau Akademi Suzaku mana yang akan mendapatkan Raja Pendatang baru, dan taruhannya adalah 30 kristal roh. Apa? 30 kristal roh? Shi Kuang terkejut. Kristal roh mengandung aura yang sangat murni, dibentuk oleh kondensasi langit dan bumi, dan sangat berharga. Hanya prajurit di atas tingkat seniman bela diri hebat yang dapat menggunakannya untuk kultivasi. Di pasaran, kristal roh bisa dijual seharga 10.000 tael perak. 30 kristal roh setara dengan 300.000 tael perak. Taruhan, hanya 30 kristal roh, benar-benar pertaruhan. Apa? Shi Kuang, apakah kamu tidak berani bertaruh dengan 30 kristal roh? Duan Mujin tersenyum menghina. Sialan! Shi Kuang menggertakkan giginya, dan berkata, Duan Mujin, aku bertaruh, dan tidak ada yang akan mempermainkannya. Aku khawatir kamu akan mengingkari hutangmu. Duan Mujin mencibir. Seorang murid telah keluar. Pada saat ini, Tetua Chuangong dari King Long Yuan berkata, benar saja, dari pegunungan Yoye, beberapa anak muda keluar. Dia murid Akademi Suzaku, dia keluar cukup cepat, tapi dia tidak tahu berapa banyak poin yang didapatnya. Duan Mujin tersenyum menghina. Shi Kuang membuat wajah cemberut, lalu menatap pemuda itu, dan berkata, berapa banyak poin yang kamu dapatkan, keluarkan dan hitung untuk pendaftaran. Tidak. Tidak banyak. Seorang pria muda sedikit tersipu, dan akhirnya mengeluarkan plat besi dengan 2 yuan dan 1 poin, sementara yang lain tidak memilikinya. Jelas, yang mereka peroleh hanyalah 2 poin. Hahaha, 2 poin untuk beberapa talenta, panen yang luar biasa untuk Akademi Suzakumu. Duan Mujin tertawa. Para tetua dari 2 institut lainnya juga tersenyum. 4 halaman bersaing sengit satu sama lain, semakin buruk halaman lainnya, semakin bahagia mereka. Wajah Shi Kuang sangat suram. Sejak anak muda ini keluar, semakin banyak anak muda yang keluar, tentunya sangat sedikit yang sangat berkualitas. Hanya 1 dari 10 orang. Mereka yang tidak lulus semuanya tertunduk, sedangkan yang lulus bersuka cita. Adapun jumlah orang yang memenuhi syarat, wajar jika Bai Huiyuan untuk sementara memiliki keunggulan, menempati peringkat pertama. King Long Yuan peringkat kedua, dan Xuan Huiyuan peringkat ketiga. Akademi Suzaku, seperti beberapa tahun terakhir, berada di peringkat terakhir. Ini membuat Duan Mujin tertawa lebih bebas. Dan wajah Shi Kuang menjadi semakin jelek. Lihat, Shi Hong telah keluar. Tiba-tiba seseorang berteriak. Shi Hong, Master nomor 1 Akademi Xuanwu, berjalan keluar dari pegunungan Yoye. Namun, kulit Shi Hong tidak tampan, dan terlihat sedikit suram. Hei, sepertinya nilai keponakan Shi Hong tidak terlalu memuaskan. Melihat ekspresi Shi Hong, Duan Mujin tersenyum. Wajah tetua Chuangong dari Xuan Huiyuan tenggelam. 509 poin. Pada akhirnya, Shi Hong mencetak 509 poin. 509 poin tidak buruk, tetapi tanpa pelat besi 500 poin, sangat sulit untuk memenangkan tempat pertama dengan skor ini, kata sesepuh dari King Long Institute. Itu belum tentu demikian. Jika tidak ada yang mendapatkan pelat besi 500 poin kali ini,
maka 509 poin Hong Er dapat memenangkan tempat pertama. Penatua dari Akademi Xuanwu berkata dengan enggan. Kali ini, seseorang mendapat medali besi 500 poin, kata Shi Hong tiba-tiba. Apa? Siapa yang mendapat pelat besi 500 poin? Keempat tetua yang meneruskan latihan semuanya terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Siapapun yang mendapat medali besi dengan 500 poin mungkin menjadi yang pertama, jadi mereka tentu saja memperhatikan. Shi Hong menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menjawab. Meskipun Lu Ming mendapatkannya di awal, Duan Mujue, Yin Kai, Huang Yu dan yang lainnya mengikuti Lu Ming dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa hari, dia tidak tahu tangan siapa lempengan besi 500 titik itu jatuh. Tatapan para tetua yang menyampaikan keterampilan itu berkedip-kedip, berharap kartu besi 500 poin itu ada di tangan kejeniusan mereka sendiri. Dan para murid tua di dekatnya juga banyak berdiskusi, menebak siapa yang akan menjadi yang pertama. Yin Kai telah keluar. Ada juga Huang Yu. Seseorang memanggil. Jantung Shi Kuang berdetak kencang dan dia buru-buru melihat. Saya melihat Yin Kai dan Huang Yu memimpin sekelompok orang, berjalan keluar dari hutan. Yin Kai, kamu harus menghitung dulu. Huang Yu berkata sambil menatap Yin Kai. Wajah Yin Kai sangat suram, dan dengan lambaian tangannya, sekumpulan kartu besi untuk poin muncul. Meskipun cincin penyimpanan sangat berharga dan langka, masih ada orang jenius setingkat Yin Kai. 496 poin. Skor Yin Kai adalah 496 poin, bahkan lebih sedikit dari skor Shi Hong. Haha, Shi Kuang, sepertinya 30 kristal rohmu hilang. Skor Yin Kai lebih rendah dari Shi Hong, jadi tidak mungkin mendapatkan tempat pertama, Duan Mujin tertawa. Duan Mujin, jangan terlalu bersemangat, meskipun Yin Kai tidak bisa memenangkan kejuaraan, tapi Duan Mujue mungkin juga tidak bisa memenangkan tempat pertama. Kata Shi Kuang. Benarkah? Lagi pula, aku tak terkalahkan. Bahkan jika Duan Mujue tidak mendapatkan tempat pertama, toh aku tidak akan kalah. Duan Mujin mencibir. Saat ini, wajah Yin Kai juga sangat jelek. Lu Ming, kuharap Duan Mujue telah mengambil 500 poin plat besimu. Yin Kai meraung di dalam hatinya. Dia lebih suka Duan Mujue mendapatkan tempat pertama daripada Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming dan Feng Wu berjalan keluar dari pegunungan Yoye. Ketika Lu Ming dan Feng Wu keluar, mereka tidak menarik perhatian siapapun. Para tetua halaman keempat dan murid-murid lama itu hanya melirik mereka dengan santai dan langsung melewatkannya. Pada hari pertama dari masing-masing dari 4 halaman, 3 keluar, dan yang ingin mereka lihat adalah Duan Mujue. Tapi sekelompok kecil mata tiba-tiba tertuju pada Lu Ming. Itulah orang-orang yang pernah mengikuti kompetisi medali besi 500 poin sebelumnya. Terutama Yin Kai, matanya sangat suram. Lu Ming, apakah kamu masih hidup? Mungkinkah Duanmu tidak pernah menemukanmu? Yin Kai menatap Lu Ming dan berkata, kebaikan? Kata-kata Yin Kai membuat semua orang terkejut. Menilai dari nada Yin Kai, mungkinkah pemuda bernama Lu Ming ini masih nomor 1? Apa? Kamu kecewa karena aku tidak mati? Senyum mengejek muncul di sudut mulut Lu Ming. Lu Ming, karena Duanmu tidak pernah menemukanmu, sepertinya plat besi 500 poin dikembalikan kepadamu. Huang Yu bertanya dengan suara yang dalam. Apa? Kata-kata Huang Yu mengejutkan semua penonton. Mereka memandang Lu Ming dengan curiga. Ini terutama terjadi pada 4 sesepuh yang mengajarkan praktik 4 halaman. Siapa Lu Ming ini? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Medali besi 500 poin benar-benar ada padanya? Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tentu saja, terakhir kali,
Bukankah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Lu Ming tersenyum tipis, lalu menggerakkan tangannya, dan sebuah pelat besi berwarna ungu keemasan muncul di tangannya. Itu adalah pelat besi 500 poin. Dalam sekejap, semua mata penonton tertuju pada kartu skor besi di tangan Lu Ming. Apakah ini benar-benar kartu besi 500 poin? Siapa Lu Ming ini? Untuk bisa benar-benar mendapatkan plat besi 500 poin, jadi kali ini Rookie King ya? Mereka memandang Lu Ming dengan mata kaget, dan mereka berdiskusi satu sama lain. Hahaha, bagus, bagus, Lu Ming, kerja bagus. Shi Kuang bereaksi dan tertawa. Dia senang. Awalnya melihat Yin Kai hanya memiliki lebih dari 400 poin, dia mengira kali ini Suzaku Yuan tidak akan memiliki kesempatan dengan pendatang baru Wang lagi. Pada saat itu, dia tidak hanya akan kehilangan 30 kristal roh dari Duan Mujin, tetapi dia juga akan diejek oleh Duan Mujin dengan berbagai cara. Tapi sekarang Lu Ming sudah mendapat 500 poin, ada harapan untuk Rookie King. Lu Ming, sebenarnya Lu Ming ini. Ada begitu banyak tuan di keluarga Duan Musaya, tapi saya tidak membunuh Lu Ming ini? Duan Mujin adalah yang paling terkejut di hatinya. Dia menatap Lu Ming dengan tak percaya, dan itu butuh beberapa saat untuk pulih. Dia mencibir dan berkata, "Terima kasih. Kuang, apa yang kamu banggakan?" Mungkin Lu Ming ini hanya beruntung dan mendapat kartu besi 500 poin, tetapi dia tidak mendapatkan banyak dari yang lain. Kartu besi. Apakah Anda pikir Anda bisa menang hanya dengan kartu besi 500 poin? Setelah menghitung, kita tentu akan tahu, kata Shi Kuang. Lu Ming, meskipun kamu mendapat 500 poin kartu besi, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Awas. Pada saat ini, Huang Yu berkata dengan dingin, lalu dia berbalik dan melambaikan tangannya, dan banyak kartu poin besi jatuh di lapangan persediaan di atas panggung. Begitu banyak. Banyak orang menatap nomor itu, melihat bahwa pelat besi Huang Yu lebih banyak daripada pelat besi Shi Hong. 706 poin. Pada akhirnya, skor Huang Yu mencapai 706 poin yang mengerikan. Sisi. Terdengar suara terengah-engah. Huang Yu sebenarnya mendapat 706 poin, sungguh menakutkan. Tidak ada kartu besi 500 poin, tetapi sudah mencapai skor ini. Sulit untuk mengatakan siapa yang bisa memenangkan Raja Pemula sekarang. Keluarga besar. Orang-orang membantunya mengumpulkan poin, sangat sulit baginya untuk mendapatkan lebih dari 200 poin sendirian. Ada semburan diskusi. Bagus! Bagus! Tetua Chuan Gong dari King Long Yuan tertawa gembira. Hei! Duan Mujin mencibir, dan berkata, Shi Kuang, aku bilang kamu terlalu senang terlalu dini, jadi bagaimana jika kamu mendapatkan kartu besi 500 poin? Jika kamu beruntung dan mendapatkannya dengan sepotong sampah, dia akan lakukan hal yang sama. Kamu tidak bisa mendapatkan Raja Pemula. Kita akan membicarakannya setelah kita menghitung. Shi Kuang mendengus dingin, tetapi sebenarnya, dia tidak tahu. Dia masih memiliki beberapa gagasan tentang situasi murid baru Akademi Suzaku, tetapi dia belum pernah mendengar nama Lu Ming. Lu Ming melihat semua ini dengan acuh tak acuh, dengan wajah yang sangat tenang dan senyum tipis di bibirnya. Dia berjalan ke konter penghitungan, menatap Huang Yu, dan berkata, karena kamu ingin melihatnya, maka tontonlah. Dengan lambaian tangannya, gemerincing, setumpuk besar kartu kredit muncul di meja hitung. Melihat ukurannya, sepertinya lebih dari topas. Ini sangat banyak. Mata semua orang membelalak, hampir menggigit lidah mereka sendiri, dan mereka semua menatap kosong ke pelat besi di atas meja hitung. Bahkan Feng Wu juga sama, dia telah berada di sisi Lu Ming sepanjang waktu,
tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan mendapatkan begitu banyak medali besi. Kapan kamu mendapatkannya? Paman, tolong bantu saya menghitung. Lu Ming mengingatkan diaken yang menghitung poin. Karena diaken itu masih ada dalam keadaan linglung. Diakon hanya bereaksi setelah Lu Ming mengingatkannya. 724 poin, ditambah pelat besi 500 poin, total 1224 poin ini adalah skor total Lu Ming. Dalam 2 hari terakhir, Lu Ming tidak mencari lempengan besi, tetapi telah berlatih dan mengkonsolidasikan kultivasinya. 1224 poin, angka ini membuat mulut semua orang terbuka lebar, dan mereka membeku di sana, tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Ini terlalu menakutkan, bahkan tanpa pelat besi 500 poin, skor Lu Ming lebih tinggi dari Topaz. Raja pemula lahir, saat ini tidak ada ketegangan. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Poin 700, aneh saya diperoleh dengan memobilisasi ratusan orang dari Akademi Qinglong dan menjanjikan banyak uang untuk membelinya dari beberapa orang. Bagaimana mungkin Lu Ming bisa mendapatkannya banyak poin? Huang Yu melihat semua ini dengan tak percaya. Aku meraung di dalam hatiku. Sial! Yin Kai mengepalkan tinjunya, penuh keengganan. Hahaha, Duan Mujin, aku sudah memberitahumu sejak lama, dan aku akan membicarakannya setelah inventaris selesai. Lihat, situasinya sekarang jelas. Shi Kuang sangat bersemangat, tertawa terbahak-bahak, dan terus memeluknya dengan satu tangan jenggot itu. Ketika dia melihat Lu Ming, dia tiba-tiba merasa bahwa Lu Ming sangat imut. Terima kasih, Lu Ming. Duan Mujin menggertakkan giginya, ekspresinya sangat jelek. Juga, Duan Mujin, taruhan itu adalah 30 kristal roh, cepat dan dapatkan. Kata Shi Kuang. Apa yang membuatmu terburu-buru? Orang-orang belum sepenuhnya keluar, dan Duan Mujue keluarga Duanmu saya belum keluar, jadi bagaimana Anda tahu bahwa Lu Ming akan menang? Duan Mujin berkata dengan enggan, dia berharap Duan Mujue bisa menciptakan keajaiban. Penatua Jin, itu tidak baik. Pada saat ini, beberapa teriakan tiba-tiba terdengar dari pegunungan Yoye, dan lebih dari selusin sosok bergegas keluar. Selusin orang ini semuanya adalah jenius muda dari keluarga Duanmu. Apa yang terjadi? Kamu sedang terburu-buru. Sebagai anggota keluarga Duanmu dan murid dari sekte pedang Suanyuan, kamu harus tenang saat menghadapi sesuatu. Apakah kamu mengerti? Wajah Duan Mujin menjadi gelap, dan dia memarahi dengan keras, dan kemudian bertanya. Duanmu bagaimana dengan Jue? Kenapa kamu tidak keluar denganmu? Bab 48, keluarga Duanmu menekan setiap langkah. Penatua Jin, ini tidak baik, Duanmu Jue, dia sudah mati. Seorang pria muda dari keluarga Duanmu berkata dengan panik. Apa? Murid Duan Mujin tiba-tiba melebar, wajahnya berubah drastis, dan dia berseru kaget. Di mana saya bisa tetap tenang? Wajah orang lain di lapangan juga berubah drastis. Bahkan ekspresi para tetua dari 3 halaman lainnya sedikit berubah, dan Shi Kuang menunjukkan pancaran kegembiraan di wajahnya. Duan Mujue benar-benar mati? Bagaimana kamu mati? Di antara mereka, Yin Kai, Huang Yu, dan yang lainnya mau tak mau menatap Lu Ming. Di mana Lu Ming mendapatkan begitu banyak poin? Jika dia berburu dan membunuh monster sendirian, dia pasti tidak akan mendapatkan banyak. Mungkinkah Duan Mujue? Katakan padaku, bagaimana Duan Mujue mati? Duan Mujin berteriak dengan wajah muram. Dia menyegel tenggorokannya dengan pedang, kata seorang pemuda. Pedang untuk menutup tenggorokan? Siapa yang membunuhnya? Duan Mujin bertanya dengan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya.
Saya tidak tahu. Ketika kami menemukan jejak Duan Mujue sudah mati. Dia mati bersamanya, dan ada 2 murid seni bela diri tingkat ketiga dari Bai Huyuan. Apa? Saya tidak tahu apakah itu. Duan Mujin, apa maksudmu? Sebelum Lu Ming bisa menjawab, Shi Kuang bertanya dengan perubahan wajah, dia berdiri dan berkata. Lu Ming tersenyum sedikit dan berkata, Penatua Duanmu, matamu yang mana melihat bahwa aku membunuh Duan Mujue? Dan kamu mendengar bahwa Duan Mujue ditemani oleh 2 seniman bela diri tingkat ketiga. Apakah menurutmu aku membunuhnya? Kata-kata keluar, banyak orang menunjukkan pemikiran. Itu benar, dengan Lu Ming, bisakah dia membunuh Duan Mujue dan 2 master seni bela diri rangkap 3? Mustahil! Duan Mujin mencibir, dan berkata, Anda memiliki begitu banyak kartu besi dengan poin di tangan Anda, bagaimana Anda menjelaskannya? Saya menyimpulkan bahwa Anda pasti telah menggunakan cara tercela untuk membunuh Duan Mujue. Anda adalah orang yang tercela dan tidak tahu malu. Sekarang saya akan melakukannya menghapusmu. Sentuh! Kemudian, Duan Mujin maju selangkah, dan aura besar muncul dari tubuhnya, menekan ke arah Lu Ming seperti gunung. Tekanan ini begitu kuat sehingga Lu Ming tiba-tiba merasa ditabrak oleh puncak gunung, tubuhnya terguncang, dan dia mundur, hampir memuntahkan seteguk darah. Duan Mujin, apa yang kamu lakukan? Shi Kuang meraung marah, melangkah keluar dan berdiri di depan Lu Ming, dan aura yang kuat juga menyembur keluar, menghalangi aura Duan Mujin. Shi Kuang, pergilah dari sini. Teriak Duan Mujin. Fati Duanmu, apakah otakmu penuh lemak? Ujian Suanyuan Jianzong selalu untuk pemenang menjadi raja. Apakah ada aturan yang mengatakan untuk menjelaskan alasan pelat besi poin? Apa-apaan ini? Seekor anjing. Lu Ming bukanlah orang yang menderita, dan saat ini dia marah dan mengutuk. Ini? Semua orang di lapangan membuka mulut mereka. Lu Ming ini juga terlalu berani, memarahi Duan Mujin seperti ini di depan umum sungguh berani. Benar saja, seluruh tubuh Duan Mujin Qi gemetar, mengangkat lengannya dengan gemetar, menunjuk ke arah Lu Ming, dan berkata, binatang kecil, kamu apa yang kamu bicarakan? Itu hilang. Lu Ming cemberut. Aku akan membunuhmu, bajingan kecil. Mata Duan Mujin merah, dan dia membanting ke depan dengan telapak tangannya. Berhenti! Shi Kuang langsung meninju, menghalangi telapak tangan Duan Mujin. Ledakan! Angin kencang melolong, dan keduanya mundur bersamaan. Shi Kuang, keluar dari sini, atau aku akan membunuhmu bersama. Teriak Duan Mujin. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Shi Kuang tidak menyerah sama sekali. Ledakan! Pada saat ini, tekanan kuat tiba-tiba menekan langit. Tekanan ini tak terduga seperti laut. Shi Kuang dan Duan Mujin terkejut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Elder Silver Robe! Keduanya terkejut. Di langit, seorang lelaki tua melayang di sana, dengan ketidaksenangan di matanya, dia berteriak, kalian berdua, sebagai sesepuh yang mengajarkan latihan, memukulimu sampai mati di depan begitu banyak murid, apa maksudmu? Biarkan murid yang lebih muda lihat leluconmu. Penatua Wang, tapi Lu Ming ini menggunakan cara tercela untuk membunuh Duan Mujue dan yang lainnya, jadi dia harus dihukum. Aku mengusulkan agar dia didiskualifikasi dari tempat pertama. Duan Mujin mengepalkan tinjunya ke tetua berjubah perak di langit. Hei, Duan Mujin, itu kalimat yang sama, matamu yang mana melihat aku membunuh Duan Mujue dan yang lainnya dengan cara tercela, kenapa kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak hidup untuk menjadi seekor anjing? Lagi pula, dengan Duanmu keluarganya. Sudah musuh bebuyutan, Lu Ming tidak takut sama sekali, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan,
dan hanya memarahinya dengan senang hati. Dan dia menyimpulkan bahwa baik Tetua Yin Pao maupun Shi Kuang tidak akan membiarkannya mendapat masalah. Berani, lancang. Kamu tidak punya martabat. Duan Mujin meraung, seluruh tubuhnya gemetar karena kegemukan. Saya sangat marah sehingga saya berharap bisa menampar Lu Ming menjadi bubur. Duan Mujin, siapa namamu? Jika kamu ingin mengingkari hutangmu, katakan saja. 30 kristal, biarkan saja kamu menyemburkan darah seperti ini dan memfitnah murid jenius baru. Ini pertama kalinya aku melihat orang seperti itu. Terima. Kasih Kuang memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan sinis. Kamu. Duanmu hampir memuntahkan darah dengan suara emas, dadanya naik turun dengan cepat, dan wajahnya yang gemuk memerah. Di dekatnya, semua orang tampak tercengang. Bahkan para jenius seperti Huang Yu dan Xie Hong memandang Lu Ming secara berbeda. Identitas mereka sangat tidak biasa, tetapi bahkan mereka tidak berani memarahi sesepuh keluarga Duanmu seperti ini di depan umum. Lu Ming ini benar-benar melanggar hukum. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Duanmu Jincai berhasil menenangkan diri, mengepalkan tinjunya pada Penatua Yin Pao, dan berkata, Penatua Wang, Lu Ming ini, saya berani menyimpulkan bahwa dia pasti telah memperoleh begitu banyak medali besi dengan cara yang tercela. Jika dia memenangkan tempat pertama dengan cara ini, saya khawatir tidak ada yang akan diyakinkan oleh murid baru lainnya. Saya mengusulkan untuk mencoba kekuatannya. Jika kekuatannya tidak buruk, maka saya akan mengakui tempat pertamanya. Tidak. Penatua Wang, sejak zaman kuno, uji coba pendatang baru selalu didasarkan pada skor mereka untuk menentukan peringkat mereka. Adapun cara mendapatkan poin plat besi, tidak pernah ada batasan, kata Xie Kuang buru-buru. Duan Mujin mencibir, dan berkata, Xie Kuang, jangan lupa bahwa Raja Pemula sebelumnya telah diakui kekuatannya. Bahkan jika mereka beruntung, kekuatan mereka tidak sepele, tapi Lu Ming ini, dari mana asalnya? Apa yang kamu mampu? Kata-katanya penuh penghinaan. Oh! Penatua Yin Pao berpikir sejenak, dan berkata, Duan Mujin, bagaimana kamu ingin mengujinya? Sangat sederhana, Duan Mu Tao, keluarlah. Duan Mujin melambaikan tangannya. Segera, seorang pemuda berjalan keluar di antara para murid tua. Menunjuk pemuda itu, Duan Mujin berkata, kali ini, di antara para murid baru, tingkat kultivasi terkuat adalah seni bela diri tingkat keempat, dan kultivasi Duan Mu Tao juga berada pada seni bela diri tingkat keempat. Selama Lu Ming mengalahkan Duan Mu Tao, saya akan mengakui tempat pertama Lu Ming, jika tidak, saya mengusulkan untuk membatalkan tempat pertama Lu Ming. Ekspresi Xie Kuang berubah, dan dia berkata, saya keberatan, Duan Mu Tao ini telah berada di lapangan selama 3 tahun, meskipun tingkat kultivasi adalah seni bela diri tingkat keempat, tetapi setelah 3 tahun seni bela diri yang melelahkan, bagaimana seorang murid pemula dapat membandingkan, pertempuran ini tidak adil. Mengapa? Jika Anda tidak memiliki kekuatan, katakan saja, pemula raja tidak mudah untuk menang. Duan Mujin mencibir. Oke, aku setuju. Tiba-tiba, Lu Ming berbicara. Bab 49 Pedang Tidak Memiliki Mata. Lu Ming melangkah keluar dengan senyum tipis di wajahnya. Ekspresi Xie Kuang berubah lagi, dan dia berkata, Lu Ming, jangan impulsif. Kali ini, Akademi Suzaku memenangkan Raja Pemula yang langka, dan reputasinya pasti akan meningkat di masa depan. Melihat Lu Ming kehilangan peringkat ini karena impulsif. Lu Ming tersenyum, dan berkata kepada Xie Kuang, Penatua Xie, tidak apa-apa, hanya murid keluarga Duanmu yang telah berlatih selama beberapa tahun lagi, jadi apa yang bisa dia lakukan? Lalu dia berkata kepada Duan Mujin, saya setuju. Oke. Melihat Lu Ming setuju,
Duan Mujin menunjukkan ekstasi, mengepalkan tinjunya ke Penatua Yin Pao dan berkata, Penatua Wang, Lu Ming sendiri telah setuju, izinkan. Penatua Wang mengangguk dan berkata, oke, dalam hal ini, lalu lakukan sesukamu. Terima kasih, Penatua Wang. Duan Mujin dengan enggan menekan ekstasi di hatinya, menatap Duan Mutao, dan berkata, Duan Mutao, apakah kamu mengerti? Lu Ming adalah kandidat untuk pemula raja, kamu sangat berbakat. Kamu harus melakukan yang terbaik nanti. Tahu? Mengerti? Jangan khawatir, Penatua Jin. Duan Mutao menatap Lu Ming dengan senyum ganas di bibirnya, dan berkata, Lu Ming, kamu bisa langsung, masih terlambat untuk mengakui kekalahan, mari kita bergerak nanti. Pedang tidak memiliki mata dan menyakitimu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Duan Mujin mundur lebih dari 10 meter, dan berkata, Duan Mutao, Anda bisa bergerak, pedang Suanyuan saya mengirim Raja Pemula adalah untuk bahan nyata, bukan untuk keberuntungan. Kamu tidak punya kesempatan sekarang. Duan Mutao menyeringai dengan ganas, dan dengan gerakan tiba-tiba, pedang panjangnya keluar dari sarungnya dan menebas Lu Ming. Desir! Desir! Pedang itu ada di tengah, dan tubuh pedang itu bergoyang, dan 9 bunga pedang segera muncul, yang masing-masing seperti bunga plum, menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Ini adalah seni bela diri tingkat tinggi Huang, ilmu pedang Tianmei, yang telah dilatih keras oleh Duan Mutao selama beberapa tahun, dan telah mencapai tingkat keempat. Mata sesepuh Institut Qinglong menjadi cerah. Itu benar, basis kultivasi Duan Mutao ini tidak terlalu bagus, tetapi pemahamannya tentang seni bela diri cukup bagus. Jarang bisa mengolah seni bela diri tingkat tinggi Huang ke level ini dalam beberapa tahun. Duan Mujin meminta Duan Mutao untuk bergerak. Itu benar-benar ide yang bagus. Saya khawatir di antara kelompok pendatang baru ini, tidak ada yang cocok untuk Duan Mutao. Kata sesepuh dari Akademi Xuanwu. Tercela. Shi Kuang mengepalkan tinjunya, matanya menunjukkan kekhawatiran. Hei! Duan Mujin mencibir. Tapi saat ini, Lu Ming juga mencibir di wajahnya, dan tubuhnya tetap tidak bergerak, dia hanya mendengar dentang, dan cahaya pedang meledak seperti kilat. Cepat, terlalu cepat, yang terakhir datang lebih dulu, dan dia mendekati wajah Duan Mutao dalam sekejap, ujung pedang yang sedingin es membuat hati Duan Mutao menggigil. Mundur! Tanpa ragu sedikitpun, Duan Mutao dengan panik mundur, dan bunga pedang menghilang tanpa jejak. Senyum di wajah Duan Mujin membeku. Sungguh pedang yang cepat, ini juga ilmu pedang tingkat tinggi Huang. Tetua Akademi Qinglong berkata dengan ekspresi berubah. Itu benar, ini adalah ilmu pedang tingkat atas Huang, ilmu pedang Liu Guang. Saya memperkirakan bahwa Lu Ming telah mengembangkannya setidaknya ke tingkat keempat, atau bahkan tingkat kelima. Sesepuh Xuan Yuan berkata, matanya berkedip. Sentuhan kemegahan. Dan Shi Kuang adalah ekstasi. Lu Ming baru saja memulai, dan dia tidak menyangka pencapaian seni bela dirinya begitu tinggi. Duan Mutao, ini adalah keterampilan bela diri yang telah kamu kerjakan dengan keras selama beberapa tahun? Setelah beberapa tahun kerja keras, hanya pada level ini, jadi mudah untuk mempermalukan dirimu sendiri, Lu Ming tersenyum ringan. Sialan, beri aku gerakan lagi. Duan Mutao meraung, dan dengan goyangan tubuhnya, dia benar-benar mengeluarkan serangkaian hantu dan menyerang Lu Ming. Energi pedang yang kuat meledak dari bilahnya. Dia menebas 7 atau 8 pedang ki berturut-turut, dan menebas ke arah Lu Ming. Jadi bagaimana dengan ilmu pedang cepat? Dia ingin menekan Lu Ming dengan energi sejati yang kuat. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Lu Ming berbisik, dan pedang panjang itu tiba-tiba terpotong. Kulit pohon. Energi pedang yang lebih tajam dari Duan Mutao tersapu.
Lu Ming menerobos seni bela diri tingkat ketiga, dan kualitas energi sejatinya sudah lebih tinggi dari Duan Mutao. Dengan beberapa tiupan, energi pedang Duan Mutao dikalahkan, dan kemudian Lu Ming meninju dengan tangan kirinya. Tinju Yanlong. Pukulan ini langsung mengenai dantian Duan Mutao. Duan Mutao menjerit, sosoknya terbang mundur, dan jatuh dengan keras ke tanah, wajahnya pucat, dan dia memuntahkan darah sebanyak-banyaknya. Diam! Penonton terdiam. Hanya dua gerakan sebelum dan sesudah, Lu Ming benar-benar mengalahkan Duan Mutao. Dengan tingkat kekuatan tempur ini, apakah dia masih murid baru? Topan saya, kultivasi saya, Lu Ming, apakah Anda telah menghapus kultivasi saya? Duan Mutao menjerit sedih. Pukulan tadi, dengan kekuatannya yang dahsyat, telah menghancurkan siklon di dantian Duan Mutao. Ledakan! Lu Ming! Duan Mujin meledak dengan niat membunuh yang dingin, dan hendak bergegas menuju Lu Ming. Tapi Shi Kuang maju selangkah dan berdiri di depan Duan Mujin. Shi Kuang, pergilah dari sini. Aku akan melumpuhkan bajingan kecil ini. Aku bertarung dengan sekte yang sama, tapi aku akan membuat tangan yang berat. Karakternya rendah, dan dia benar-benar layak untuk dibunuh. Teriak Duan Mujin. Duan Mujin, gerakan tanganmu, pedang tidak memiliki mata. Ini yang dikatakan Duan Mutao sendiri, aku bisa mengendalikan kekuatan dan tidak membunuhnya, itu sudah sangat bagus. Jika kamu tidak berterima kasih padaku, tidak apa-apa, dan kamu berkata karakter saya rendah, saya pikir orang dengan karakter moral rendah adalah Anda. Lu Ming berkata dengan keras. Bajingan kecil, mati! Duan Mujin tidak tahan lagi, wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir menderita luka dalam. Oke. Tetua berjubah perak melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat melonjak, Shi Kuang dan Duan Mujin keduanya mundur berulang kali. Penatua Wang, Anda harus memutuskan untuk Duan Mutao. Seru Duan Mujin. Penatua Wang mengerutkan kening, dan berkata, Duan Mujin, sudah cukup, dua orang bertarung, pedang tidak memiliki mata, cedera tidak dapat dihindari, jangan main-main. Para tetua berjubah perak yang bertanggung jawab atas pengawasan, bukan. Milik 4 halaman pengadilan tertentu dikirim langsung oleh raja, hanya demi keadilan, dan tidak akan mendukung pengadilan tertentu. Melihat bakat dan kekuatan Lu Ming, dia juga cukup senang. Lagi pula, sekte pedang Suanyuan memiliki kejeniusan lain. Tapi Duan Mujin ingin membunuh Lu Ming karena keinginan egoisnya sendiri, yang sudah membuatnya tidak senang. Pertempuran ini juga membuktikan kekuatan Lu Ming. Sekarang kebanyakan orang telah keluar, saya umumkan bahwa nomor 1 adalah Lu Ming. Penatua Wang mengumumkan secara langsung. Sial! Wajah Duan Mujin sangat jelek, dia tahu bahwa tidak mungkin berurusan dengan Lu Ming hari ini. Lu Ming, kapan kamu akan begitu sombong? Menyinggung keluarga Duanmu saya tidak akan berakhir dengan baik, Duan Mujin meraung di dalam hatinya. Tidak jauh dari sana, Huang Yu, Shi Hong dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan ekspresi yang rumit. Kekuatan Lu Ming melebihi harapan mereka, dan mereka menyimpulkan bahwa Duanmu pasti mati di tangan Lu Ming. Mereka diam-diam bersukacita karena tidak mengejar Lu Ming di pegunungan Yue, jika tidak, mereka akan mati. Duan Mujin, 30 kristal roh, bawa ke sini. Pada saat ini, Shi Kuang berjalan ke Duan Mujin dan mencibir. Terkekeh! Duan Mujin menggertakkan giginya, tetapi di hadapan semua orang, dia tidak bisa bermain trik, jadi dia mengeluarkan 30 kristal roh dengan ekspresi patah hati dan menyerahkannya kepada Shi Kuang. Haha, Shi Kuang tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, waktunya habis, dan Penatua Wang mulai mengumumkan peringkatnya. Juara kedua, Huang Yu, juara ketiga, Shi Hong. Peringkat diumumkan satu persatu.
Dengan 131 poin, Feng Wu meraih posisi ke-22. Setelah peringkat diumumkan, Penatua Wang melanjutkan, "Oke, uji coba murid baru tahun ini telah berakhir, dan para murid yang diberi hadiah, ketika Anda kembali ke sekte dan mengajukan kartu giok identitas sekte, Anda akan diberikan bersama." Semuanya pergi. Penatua Wang melambaikan tangannya. Bab 50. Di Akademi Suzaku, di tempat latihan seni bela diri, semua murid baru berkumpul kali ini. Di atas, selain Shi Kuang, sesepuh Chuangong, ada beberapa sesepuh lainnya, bahkan ada sesepuh berjubah perak dari Akademi Suzaku. Setiap penatua memiliki senyum di wajahnya. Sekarang keluarkan token giok identitas Anda. Token giok identitas ini tidak hanya berisi informasi dasar Anda, tetapi juga poin kontribusi Zongmen. Ketika Anda perlu menggunakan poin kontribusi Zongmen, Anda dapat langsung menggunakan token giok ini untuk berdagang. Sebuah tablet giok muncul di tangan tetua berjubah perak, dan dia melanjutkan, "Kali ini, meskipun hasil keseluruhan Akademi Suzaku saya tidak terlalu bagus, Lu Ming memenangkan Raja Pendatang baru dari ujian Akademi keempat. Anda tahu, saya, Akademi Suzaku memiliki sudah 8 tahun sejak tidak ada yang memenangkan Raja Pendatang baru. Ini adalah kehormatan Akademi Suzaku kami. Oleh karena itu, kali ini tempat pertama tidak hanya memiliki hadiahnya sendiri berupa 5.000 poin kontribusi, buah kental, tetapi juga Akademi Suzaku saya. Ribuan poin kontribusi, Lu Ming, datang dan klaim hadiahmu." Begitu komentar ini dibuat, semua mata di tempat kejadian memandang Lu Ming. Penuh iri hati, tatapan cemburu, dan sebagainya. Di antara mereka, mata Yin Kai sangat dingin, dan dia terus berputar, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lu Ming melangkah maju, mengambil token giok identitas, dan sebuah kotak giok. Lu Ming tenggelam ke dalam kartu giok identitas, dan menemukan deretan karakter di kartu giok. Lu Ming, 15 tahun, dari kota Fenghuo, murid tingkat perunggu dari Akademi Suzaku Sekte Pedang Suanyuan. Residence, 1 kamar dalam 29 yard. Poin kontribusi, 7.000. Informasi di dalamnya sangat lengkap, bahkan tempat tinggalnya sudah ditandai. Dan di dalam kotak batu giok itu ada buah ningling. "Terima kasih, tetua." Lu Ming mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, lalu mundur. Selanjutnya, yang lain akan menerima lencana giok status. Setelah menerimanya, mereka bubar secara terpisah. Lu Ming menuju ke puncak Suzaku. Puncak Suzaku sangat megah, menjulang ke awan, dan sangat luas. Di puncaknya, pohon-pohon tua menjadi hutan, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, seperti negeri dongeng di bumi. Di lereng gunung, halaman unik dibangun, dan halaman ini adalah asrama bagi murid Akademi Suzaku. Aura langit dan bumi sangat kaya. Aura langit dan bumi di sini beberapa kali lebih kuat dari area murid tukang. Pantas saja semua orang ingin menjadi murid tingkat perunggu. Di puncak gunung, aura langit dan bumi di sana lebih intens daripada di sini. Lu Ming berpikir sambil berjalan. Halaman ini ditandai dengan nomor di pintu. Segera, Lu Ming menemukan halaman 29. Halamannya menempati area yang agak luas, ada halaman di dalamnya yang nyaman untuk berlatih seni bela diri, dan ada 3 ruangan lainnya. Ruangan di tengah tertulis, kamar 1. Kamar lainnya masing-masing adalah nomor 2 dan nomor 3. Lu Ming berjalan langsung ke kamar 1. Ruangan itu sangat sederhana, dengan hanya 1 tempat tidur dan 1 meja. Di atas meja, ada buklet yang memperkenalkan beberapa informasi dasar tentang sekte pedang Suanyuan, dan tentu saja, juga memperkenalkan beberapa informasi tentang Kekaisaran Laisan. Lu Ming meliriknya dengan santai, lalu menyimpannya. Saat ini,
Langkah kaki terdengar di luar, dan Lu Ming keluar dari pintu. Seorang pemuda, 15 atau 16 tahun, dengan sosok kekar, alis tebal dan mata besar, masuk dengan pedang besar lebih lebar dari telapak tangan di punggungnya. Ketika dia melihat Lu Ming, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat gembira, dan berkata, "Kakak Lu Ming, apakah kamu juga ditugaskan di halaman 29? Haha, bagus, mulai sekarang kita akan menjadi teman sekamar." Bocah kekar tertawa. Lu Ming sedikit tersenyum dan berkata, "Kakak ini terlalu sopan. Aku tidak tahu bagaimana memanggilnya. Namaku Pang Xi, dan aku pemburu dari Fu Haicheng." Setelah perkenalan singkat, Lu Ming mengetahui bahwa Pang Xi awalnya adalah putra seorang pemburu di Fu Haicheng. Karena kekuatan supernatural alami dan garis keturunannya terbangun pada usia 14 tahun, keluarganya mengirimnya ke sekte Suan Yuanjian untuk berpartisipasi dalam penilaian, tidak hanya berhasil, tetapi juga menjadi murid tingkat perunggu dalam satu gerakan. Melihat bocah Orion ini, Lu Ming merasa bahwa bakatnya mungkin tidak sederhana, jika tidak akan mudah bagi bocah Orion biasa untuk lulus ujian dan menyelesaikan ujian. Di masa depan, saya akan meminta kakak laki-laki Lu Ming untuk lebih mencerahkan saya. Saya orang yang relatif bodoh? Pang Xi menggosok kepalanya dan berkata, "Minta dia untuk mencerahkanmu? Kupikir kamu harus bergaul denganku di masa depan." Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjubah hijau berjalan ke halaman. Pria muda itu berkulit cerah, mata sipit panjang, sedikit menyipit, tinggi dan kurus, dan ada tampilan nakal yang tidak terselubung di antara alisnya. Setelah pria muda berjubah hijau masuk, dia memandang Lu Ming dan berkata sambil mencibir, "Lu Ming, ingat, namaku Hua Qi. Meskipun kamu mendapatkan raja pendatang baru, itu bukan apa-apa. Kamu baru saja memasuki Suan Yuan pedang sekarang. Ini hanya pai, setelah setahun, aku bisa melampauimu." "Nyimpo? Nama yang aneh," kata Pang Xi dengan heran, mengabaikan konten lainnya. Tiba-tiba, wajah pemuda berjubah hijau itu membeku, dan dia meraung dengan marah, "Kamu orang besar, idiot, apa yang kamu bicarakan? Namaku Hua Qi, aku bukan bidadari. Aku masih bidadari, kakak senior Lu Ming." "Bukan?" Pang Xi menggosok kepalanya dan bertanya dengan sedikit bingung. Lu Ming tidak bisa menahan tawa, dan berkata sambil tersenyum, "Pang Xi, kamu benar, aku juga mendengar bahwa kamu adalah seorang bidadari. Kalian dua udik, tidak ada gunanya mengandalkan kata-katamu. Kamu hanya menunggu dan melihat. Tak lama lagi, namaku di Huachi pasti akan mengguncang sekte pedang Suan Yuan dan bahkan seluruh kekaisaran Liang." Mata Huachi menunjukkan kuat percaya diri, dia mendengus dingin, mengabaikan Lu Ming dan Pang Xi, dan masuk ke kamar 2. Lu Ming tersenyum, berbicara dengan Pang Xi, dan kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamarnya, Lu Ming mulai mempraktikkan seni bertarung naga yang sebenarnya. Sejak menerobos ke alam guru bela diri, Lu Ming telah melahap esensi dan darah terus-menerus, dan kultivasinya telah melonjak jauh. Sekarang yayasannya sedikit sia-sia, dan energi sejatinya penuh dengan ketidakmurnian. Anda harus berhenti dan meluangkan waktu untuk berkonsolidasi dan memadatkan. Fondasi yang tidak stabil adalah masalah besar, yang akan mempengaruhi kultivasi di masa depan. Pada akhirnya, cultivation base malah akan berhenti, sehingga sulit untuk ditingkatkan. Bahkan jika ada darah roh yang melahap serangga untuk melahap esensi dan darah, itu tidak berguna. Menjalankan Battle Dragon True Art, topan di dantian terus berputar, membentuk ki sejati berbentuk naga kecil, yang bergerak dan berpindah melalui meridian, terus-menerus menyempurnakan ketidakmurnian dalam ki sejati. 3 jam kemudian, Lu Ming membuka matanya. Jika ini terus seperti ini,
itu akan memakan waktu 10 hari atau lebih sebelum basis kultivasi saya akan sepenuhnya terkonsolidasi, dan kemudian itu akan menjadi tingkat kedua dari Zhanlong Zhenjue. Pada tingkat seorang seniman bela diri, keuntungan saya melemah. Kekuatanku bisa sangat ditingkatkan dengan mempraktikkan taktik ke tingkat kedua. Aku sudah mengumpulkan 2 dari 3 bahan terpenting untuk tingkat kedua Zhanlong Zhenjue, hanya batu asap darah yang hilang. Pergi ke aula kontribusi dan lihat apakah ada batu asap darah di aula kontribusi. Lu Ming terus berpikir. Pikirkan tentang pengalaman uji coba ini, rangkum kekurangan Anda sendiri, lalu rencanakan arah kultivasi di masa depan. Dan chapter ini pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.